Pak. Oh, Pak Tepang nih Pak. Aduh sebelum lama Pak. Alhamdulillah. Boleh pakai bahasa Sunda Pak? Takutnya Campur-campur aja. Takutnya dipecat Pak jadi rakyat. Ada bahasa Sunda yang cukup sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, tahu contohnya? Ya. So, Slom kunyunyut giriwil terjemahkan ke bahasa Inggris. Slom kunyunyut. Rumit. Baik. Gimana kabarnya Pak sekarang Pak? Alhamdulillah. Setelah 2 minggu nggak ketemu, saya langsung menghubungi beliau karena beliau pemerhati budaya dan sekarang pengamat juga budaya. Pak, kita kan minggu-minggu ini nih, kita tahu kan Pak Mehmet Hamdan mungkin udah baca berita juga nih, salah satu anggota DPR mengeluarkan pernyataan mengenai bahasa Sunda jangan dipakai ketika kerja, seperti itu ya Pak. Nah kemudian ada statement itu harus dipecat yang pakai bahasa Sunda. Ya. Nah itu kan membuat gaduh Pak, apalagi kan orang-orang Sunda ini yang banyak bersebaran di mana-mana menimbulkan reaksi juga. Ya. Kemarin kita lihat spanduk, bahkan tulisannya jelas Arteria Dahlan musuh orang Bandung gitu ya kalau tidak salah. Nah menyikapi hal tersebut Pak, bisa dikomentari tidak Pak, Bapak sebagai pemerhati budaya, pengamat budaya mengenai yang terjadi saat ini Pak, yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut Pak? Ya. Ya tentunya saya sangat menyesalkan ya. Kalau ada ungkapan yang kemudian menjadi rame itu yang justru tercetus dari seorang yang terhormat, anggota DPR RI dan dari fraksi yang sangat menjunjung tinggi nasionalisme, ya, kebinekaan, dan kebersamaan. Bahkan partai tersebut di awal-awal kampanyenya dulu, ya, mungkin 3-4 periode yang lalu bahkan menggunakan bahasa Jawa, wong cilik, ya, itu menggunakan bahasa daerah gitu, ya. Nah, jadi saya sangat menyesalkan. Yang saya lihat dan kemudian saya kaji, ya, ini memang terlalu naif ucapan saudara Arteria Dahlan ya. Ini ya, kok sesembrono itu seorang anggota dewan tidak mampu mengendalikan ucapannya, tidak mampu mengontrol pola pikir yang bisa menimbulkan lisan yang dilisankannya gitu. Kenapa demikian ya? Karena kalimatnya itu menurut saya sangat pendek tapi maknanya berpanjang-panjang, jadi liar Pak. Ya. Jadi ada kajati yang berbahasa Sunda, ya. Kemudian beliau Pak Ade aja saya tulisan saya sebutkannya Pak A.D gitu. AD itu kemudian menyampaikan sebuah pesan di dalam ruang sidang kenegaraan yang resmi di Komisi 3 DPR, menyampaikan kepada Kejagung, Kepala Kejaksaan Agung untuk memecat kejati itu. Jadi yang disebutkan oleh Pak Ade itu, Arteria Dahlan itu yang katanya di dalam raker berbahasa Sunda, kebetulan dia seorang kepala kejaksaan tinggi, ya, dius, ya, beliau kan mengatakan kalau tidak terlalu salah tolong kalau dikoreksi, agar Kejagung memecatnya, ya. Nah itu kan menjadi sangat jauh gitu. Apakah senaif itu seorang anggota DPR menyampaikan sebuah sikap pernyataan atas rapat kerja yang dilaksanakannya di komisinya yang bersangkutan, ya. Karena saya yakin gitu, apabila di dalam sebuah rapat kerja ataupun di dalam sidang paripurna pun, ya, tidak jarang
ya di dalam pembicaraan seorang anggota sidang tersebut ya. Karena mungkin karena saya yakin karena latar belakang kebudayaan daerahnya ya, dia secara spontan menyampaikan idiom-idiom daerah. Ya, kalau orang Sunda itu mah misalnya. Kalau gitu misalnya ya, dan saya yakin bahwa Pak Asep yang ke Jati itu tentu tidak menyampaikan seluruh pembicaraannya dalam bahasa Sunda. Enggak, saya yakin kalau itu. Kalau dia tiba-tiba saja diminta bicara kemudian menyampaikan pembicaraannya dari A sampai Z dalam bahasa Sunda, ya saya juga berani ikut mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Ya. Tapi kalau di dalam uraian-uraian yang disampaikan oleh siapapun dari manapun, kemudian dia mengambil ilustrasi dalam bahasa Sunda, saya kira itu kan diantaranya adalah sebuah sikap positif menurut hemat saya, bahwa di dalam melaksanakan tugasnya dia melakukan approach menggunakan pendekatan-pendekatan budaya. Itu makanya kalimat yang disampaikan oleh saudara AD ini ya, disebutkan ada seorang kejati berbicara bahasa Sunda di dalam raker. Itu saya tidak yakin. Saya minta agar saudara AD bisa membuka filenya itu dan dirilis secara terbuka apa yang sebenarnya dikatakan oleh sang kejati itu, Pak Asep itu, ya. Apakah betul seluruh pembicaraannya itu tentu sebagaimana yang dipertanyakan oleh sidang, ya. Siapapun dia yang memimpinnya kan saya nggak tahu siapa. Itu saya yakin tidak dari A sampai Z dia berbicara dalam bahasa Sunda. Dia hanya mencuplik beberapa ilustrasi aja yang mungkin menurut dia itu patut disampaikan. Bahkan tidak mustahil setelah itu dia terjemahkan. Tapi karena kalau langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu mencapai nuansa yang disasarkan, ya, maka dia memberikan ilustrasi dulu dengan bahasa Sunda itu, karena di dalam bahasa itu kan ada gramatika, dan yang tidak kalah pentingnya ada rasa bahasa. Kita tahu bahwa bahasa itu adalah awal dari sebuah kebudayaan, ya, bahwa bahasa sebagai ungkapan pembicaraan manusia di dalam sebuah lingkungan masyarakat itu awal tumbuhnya sebuah kebudayaan. Nah, di situ ada rasa bahasa. Di mana-mana juga ada sama. Di daerah Minangkabau ada, daerah Tapanuli ada, di Minahasa sebutkan ada, kemarin ada perwakilannya, di NTT, di Irian juga ada rasa bahasa itu, yang mungkin apabila dan itu tidak bisa diperbandingkan, ya, karena sangat mungkin ungkapannya berbeda. Kita tahu katanya kalau di daerah Tapanuli itu orang bicara keras, tapi sesungguhnya mereka tidak berkeras-keras gitu. Tapi hanya karena suasana lingkungan di sana itu memang demikian, ya, bertetangga jauh, sehingga kalau memanggil itu harus dengan cara berteriak, ya. Lain dengan di Sunda, ya. Rasa bahasa itu betul-betul akan bisa muncul, ya, ketika dia memunculkan sebuah ungkapan yang memang harus dikaji dengan rasa.
Nah inilah yang menjadi catatan bagi saya, bahwa saudara Arteria Dahlan ya telah mencederai rasa budaya orang Sunda. Ya, saudara Arteria Dahlan ini dari ungkapan tersebut telah mencederai rasa budaya orang-orang Sunda. Itu yang kemudian menimbulkan kemarahan orang Sunda. Ya saya kira itu wajar gitu ya. Apalagi kalau kemudian disusul dengan ucapan beliau yang dengan sangat keras dan tegas menyatakan harus dicabut. Ya. Nah, ada hal lain di sini. Kalau bahasa Sunda itu harus dicabut dari peredarannya, itu bukan hanya sekedar mencederai rasa budaya orang Sunda, bukan hanya sekedar itu, tidak sedangkal itu. Tapi kalau dicabut, dia sudah mereduksi nilai-nilai luhur daripada Bhinneka Tunggal Ika. Dia sudah, saudara Arteria Dahlan sudah mereduksi ya. Sekali lagi nilai-nilai luhur Garuda Pancasila yang kemudian dimunculkan sebagai simbol negara, salah satu simbol negara dengan ungkapan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, ya bermacam-macam tapi satu juga. Itu bahwa Indonesia di dalamnya mengandung berbagai macam. Apa maksudnya? Ya jenis kebudayaan. Tapi keseluruhan itu bersatu di dalam Indonesia. Nah kalau kita mau kejar ya kebudayaan Indonesia yang mana sih sekarang? Ada nggak? Menurut saya belum ada. Belum ada kebudayaan Indonesia. Tapi kebudayaan Indonesia itu dibangun oleh sekumpulan sub-sub kebudayaan. Kalau daerah itu dinilai sebagai sebuah subordinasi, ya sub-sub kebudayaan yang kemudian dipersatukan, kemudian dilegitimasi dalam sebuah aturan undang-undang dasar, ya, dan kemudian jadilah dia Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah direduksi dan itu sudah sangat menyalahi, ya sudah sangat menyalahi itu. Tapi ini di mata Pak Muhammad Hamdan sebagai pengamat kebudayaan juga, itu yang dikeluarkan statementnya Pak Arteria Dahlan itu sama tidak dengan menghinakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Katakanlah ini kalau misalkan dia tetap pakai bahasa Sunda atau tetap seperti itu, cabut dari ini, berarti kan kalau saya pribadi atau yang umum luas berarti secara tidak langsung dia bilang udah jangan pakai lagi bahasa Sunda kan? Kalau orang Sunda menyebutkan itu adalah sebuah penghinaan, maka yang dilakukan oleh Arteria Dahlan adalah menjilat ludahnya sendiri dengan mengatakan ujug-ujug. Iya. Itu ujug-ujug juga dari ujug-ujug bahasa Sunda. Kalau dari kamus. Jadi dia sudah menjilat ludahnya sendiri. Iya. Benar. Ya. Arahnya ke sana. Nah kan sekarang reaksi kan banyak di berbagai pihak lah. Saya baca di medsos, baik di TV, berita mainstream kayak gitu. Reaksinya demikian, tapi kan selintingan orang ada juga ya udahlah pengen minta maaf, seperti kemarin Pak Gubernur kita Ridwan Kamil Jawa Barat kan dia cuma meminta untuk Pak Arteria Dahlan untuk minta maaf. Cuma saya lihat juga nih di salah satu stasiun TV bahwa Pak Arteria Dahlan itu pengennya tidak langsung minta maaf, ya udah laporkan saja ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Nah itu pandangannya gimana Pak? Saya kira itu sikap dia, itu hak dia, silahkan ya. Tapi yang menjadi catatan buat saya, yang menjadi penggarisbawahan saya itu adalah bahwa ucapan dia itu bukan hanya sekedar persoalan mencederai etika dan moral budaya dalam hal ini. Tidak itu. Tapi dia juga sudah melanggar undang-undang. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan daerah. Nah dia sekarang dalam sebuah sidang yang sangat terhormat, sidang resmi kenegaraan, memberikan sebuah pernyataan yang tegas dan keras untuk mencabut. Nah ini kan bertentangan dengan undang-undang itu. Jadi di sini ada sebuah pelanggaran undang-undang. Nah
permintaan maaf itu moral dan etika. Silahkan aja. Tapi kalau pelanggaran undang-undang, itu nggak bisa dihapus. Ya, kita sering mendengar bahwa katakanlah dua orang warga masyarakat bertengkar apa urusannya apa sehingga terjadi tindakan-tindakan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana misalnya. Silakan aja dia minta maaf, tapi unsur pidananya nggak bisa dibuang. Nah, kalau saya melihat Arteria Dahlan juga berdiri di situ posisinya ada. Secara moral, secara etika, secara kebudayaan dia sudah mencederai rasa budaya orang Sunda. Sekali lagi, rasa budaya orang Sunda. Ya kalau saya ingin membalikan aja, kalau seorang Arteria Dahlan itu adalah orang Sunda, kemudian ada orang lain dari suku bangsa lain mengatakan hal seperti itu, dia tersinggung nggak, merasa dihina nggak? Kalau dia tidak merasa tersinggung dan juga tidak merasa terhina, ya dia nggak punya rasa budaya. Ada yang salah mungkin. Ya, padahal dia itu anggota DPR yang seharusnya memberikan keteladanan kepada seluruh warga masyarakat dan lingkungannya. Ya, dia itu anggota DPR, disebutnya juga yang terhormat. Yang terhormat saudara atau bapak apalah gitu ya. Itu dalam persidangan itu harus dipanggil yang terhormat. Pas waktu itu salah satu sidang. Tapi dia telah melakukan ucapan-ucapan yang sangat tidak terhormat menurut saya. Ini dan berdampaknya buruk, bukan buruk ya, mungkin ini akan mempengaruhi juga. Terlihat beliau dari fraksi partai penguasa sekarang. Terus kan Sunda masyarakat apalagi di Jawa Barat itu suaranya banyak juga, itu bisa mempengaruhi mungkin ke partai PDI-nya juga. Saya nggak mau tahu urusan politik itu, ya. Tapi yang pasti bahwa dia sebagai tokoh politik yang terpilih, ya, dia kan sudah bukan lagi anggota Dewan Perwakilan PDIP, bukan. Dia anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi saya ucapkan ini, seorang Arteria Dahlan dalam posisi sidang di rapat kerja itu adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bukan anggota Dewan Perwakilan Partai apa gitu. Saya nggak mau tahu partai apa dia. Nah, terus kan sekarang nih, kalau kata Pak Mehmet Hamdan sendiri kan, sekarang udah terlanjur lah, udah kejadian, beliau udah menyebutkan kayak gitu. Nah, kalau Pak Mehmet Hamdan berpendapat yang sama nggak dengan yang lain, dia harus minta maaf atau harus melakukan apa gitu? Saya kira saya pengamat. Saya hanya menyajikan bahwa itulah pendapat rakyat. Berarti harus sama, dia harus minta maaf atau bagaimana? Ya itu tadi. Bahwa itu permintaan rakyat. Kalau dia memang bermoral, penuhi. Tapi tidak menghilangkan unsur-unsur pelanggaran hukum dia. Ada lagi yang dilanggar sama dia, terus terang aja. Bahwa dia seorang anggota legislatif telah mencampuri, telah mengintervensi bentuk kekuasaan yang lain. Kita ingat trias politika, ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Seorang anggota eksekutif di dalam sidang resmi kenegaraan secara tegas dan keras lagi bicaranya, meminta agar Kejagung memecat dia. Itu bukan urusan dia. Sepertinya kalau mau begitu pun seharusnya kan secara lobby politik aja disampaikan, secara diam-diam kalau mau begitu. Tidak diucapkan di dalam sidang yang kemudian viral, ya, dan dalam ungkapan yang keras dan tegas, agar supaya yang berbicara seperti dalam bahasa Sunda itu dipecat. Ya, mau diangkat, mau memecat seorang pejabat itu kan urusan Kejagung kalau di lingkungan kejaksaan. Jangan dipengaruhi dong, nggak boleh. Itu sudah melanggar ajas trias politika. Ya, nah ini pelanggaran-pelanggaran yang filosofis yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Ya, tidak boleh terjadi.
kok demikian dangkal gitu. Nalar daripada anggota DPR tentang trias politika ini. Ya. Khususnya yang diungkapkan oleh saudara Arteria Dahlan. Mungkin tidak semua, yang lain paham. Oh ini urusan legislatif, gue nggak bisa ngomong di sini terbuka. Oh ini urusan eksekutif. Lain lagi persoalannya. Bisa. Ya. Oke. Nah ini mungkin terakhir ya Pak. Bukan waktu juga udah mulai paket. Ada tidak kecenderungannya biasanya nih? Kan biasanya di DPR itu nih sedang ada penggojolokan hal-hal lain nih. Nah tiba-tiba ada masalah seperti ini. Wajar tidak ada pendapat, oh ini mengalihkan pandangan dari hal-hal yang lebih substansi. Saya kira itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Sebagaimana sekarang kan di DPR kan sedang membahas rancangan undang-undang tentang pembentukan ibu kota negara yang baru misalnya. Itu tidak mau terganggu misalnya. Sehingga dialihkan gitu. Tapi itu kan hanya praduga saja. Hanya praduga saja. Saya kira saya tidak menjudgment itu demikian, tidak. Ya. Kalaupun itu demikian ya itu mungkin karena kebetulan aja. Momennya sama gitu ya. Bahwa ibu kota negara itu sekarang sedang diajukan kepada DPR rancangan undang-undangnya untuk mendapatkan pengesahan DPR ya. Nah, tapi kan saya kira kalau raker itu kan mungkin ya itu sudah terjadwal lebih dahulu mungkin. Tapi nggak tahu gitu ya, itu urusan DPR lah, bukan urusan saya. Baik kalau gitu, luar biasa Pak Met Hamdan. Dan barangkali ini terakhir Pak, kan untuk Pak Met mungkin ada yang ingin disampaikan ke seluruh warga Sunda nih yang kemarin terkena dampak ucapan Pak Arteria Dahlan. Mungkin bisa dikasih masukan atau pesannya untuk seluruh warga Sunda nih yang mungkin banyak yang nonton Pak. Ya kepada saudara-saudaraku orang Sunda itu ada dua macam. Mulut saya yang pertama kali bicara pada tahun 2008 kalau nggak salah. Itu ada Sunda Pituin, ada Sunda Mukimin. Itu bisa diterangkan Pak? Nah, Sunda Pituin itu Sunda asli, ibu bapaknya genetika asli Sunda. Sunda Mukimin itu adalah orang luar yang bermukim di Jawa Barat, di daerah Sunda. Tapi kemudian dia bisa menjadi orang Sunda. Bahkan tidak sedikit yang bisa menjadi orang Sunda lebih daripada orang Sundanya itu sendiri. Dari tata cara berbicara, baik gramatikalnya maupun rasa bahasanya, sudah betul-betul menjadi orang Sunda. Nah itu, ya, mereka sudah memelihara itu semua. Dan kalau sekarang ini dengan ucapan seorang Arteria Dahlan mereka tersinggung, saya kira wajar menurut saya. Ya, wajar kalau menurut saya. Dan itu alami gitu, ya, natural. Jadi siapapun tidak bisa membendung itu, silakan aja menurut hemat saya. Karena kewajaran itu. Dan kalau sekarang yang menghubungi saya aja sudah ada 93 ya komunitas Sunda. Kang kumaha Kang, ini bagaimana ya? Ya silakan kalau Anda punya sikap, punya pendapat, bagus saya bilang. Biar masyarakat di Jakarta itu tahu bahwa orang Sunda itu ada. Ya. Bahwa orang Sunda itu tidak diam, tapi mereka tidak mau bertengkar sebenarnya. Ya, kita juga sudah sering berbicara bahwa sifat dan sikap Sunda itu tidak ekspansif, tidak defensif. Ya. Itu bukan tidak defensif, maaf. Tidak ofensif, ya, tidak menyerang, dan tidak ekspansif, tapi lebih defensif. Tapi kalau dia diserang, dia akan melawan. Dia akan melawan gitu ya. Dan kita terbuka loh. Tadi sudah disebutkan bahwa di Jawa Barat aja anggota DPRD pada tahun 2008 itu 63% itu adalah terdiri daripada warga Jawa Barat Mukimin itu.
Dan 37%-nya warga Jawa Barat yang pituin, yang asli. Ya. Ya karena genetik dia memang turunan ibu bapaknya turunan Jawa Barat. Kami kan tidak menggugat itu kemudian menjadi batal hasil pemilu, gitu. Enggak. Silakan asal mereka betul-betul membawakan Sunda seutuhnya, gitu, ya. Dan mereka betul-betul memahami dan melaksanakan dan mempenetrasikan ide-ide tersebut. Ya. Banyak orang dari Tapanuli, dari dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Bali, dari Kalimantan, ya, dari Sulawesi yang menjadi anggota Dewan Perwakilan bukan hanya di daerah, sampai ke DPR ada, ya, gitu. Jadi buat kami nggak masalah, tapi jangan salahkan kami kalau kami juga diganggu, gitu Pak. Ya, kalau jangan salahkan kami kalau kami diganggu dan kami melawan, ya, dan kami melawan. Dan kepada adik-adik saya, terutama generasi muda Sunda, ya Pak, ya, sampaikan bahwa kalian memang tidak akan tinggal diam untuk hal seperti ini, gitu. Saya tidak mengajak mereka, tidak, hanya mengingatkan aja, ya. Karena kalau ini dibiarkan, ya besok lusa, mending kalau Sunda aja yang dibegitukan, gitu. Kalau hari ini Sunda dibegitukan, besok itu kemudian suku Padang, besoknya lagi Lampung, besoknya lagi misalnya Kalimantan, ya, Sulawesi, Toraja dan lain sebagainya. Bisa perang mungkin. Ya, Bisa perang. itu kan menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal kita di sini selalu menyampaikan sebuah pesan, kita jaga Pancasila, kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan kita juga tetap berpegang kepada sebagaimana masyarakat lain. NKRI harga mati buat orang Sunda juga, sama. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, kalau katanya tadi sebutkan, siapa lupa lagi namanya? Itu yang berbicara itu Arteria Dahlan. Tidak mau minta maaf, itu urusan dia. Itu urusan dia. Ya. Saya ingin ingatkan bahwa Badan Kehormatan DPR RI melalui pasal 1 dan pasal 2 di antaranya ayat 5, ayat 19, ya. Itu mengkualifikasikan dua pemeriksaan mulai penyelidikan sampai penyidikan. Ya. Yaitu diistilahkan teradu tanpa pengaduan, dan teradu dengan pengaduan. Silakan. Nah, kepada BK Badan Kehormatan DPR, saya ingin sampaikan bahwa ini sudah ada pengaduan masyarakat yang mungkin suratnya belum sampai ke Badan Kehormatan DPR untuk mengadukan bahwa seorang Arteria Dahlan telah melanggar norma etika dan moral, ya, telah mencederai rasa bahasa Sunda, sudah melanggar pasal 32 Undang-Undang Dasar 45, sudah melakukan tindakan prinsip kekuasaan yang mencampuri instansi kekuasaan lainnya. Maksud kami, dia sudah mencampuri unsur yudikatif, ya, dalam hal ini kejaksaan, untuk memecat salah seorang kejatinya. Itu betul-betul tidak bermoral kalau menurut saya. Ya, tidak bermoral itu. Itu betul-betul harus disikapi oleh kejaksaan juga. Jadi bukan hanya BK DPR, bukan hanya Badan Kehormatan DPR yang harus bertindak, tapi Kejati juga harus bertindak, harus menjawab tegas kepada Arteria Dahlan bahwa
pemecatan itu relevan nggak gitu. Nah dari sisi masyarakat sekali lagi ini sekaligus penyampaian kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai, bahwa masyarakat menggugat kepada salah satu partai untuk mencabut salah seorang anggotanya yang bernama Arteria Dahlan dari keanggotaan DPR RI-nya. Ya itu. Agar Bapak Presiden mengetahui, juga tidak diam saja gitu. Bersikap bertindak. Ya, kita kan pernah lihat di dalam upacara kenegaraan, Pak Jokowi itu pernah menggunakan baju adat Dayak, pernah menggunakan baju adat Padang, baju adat Baduy dengan tas kaneronnya, dan pernah berbaca bahasa Sunda juga pas pidato ya. Dan pernah mengucapkan beberapa kalimat bahasa Sunda, ya. Agar yang kita cintai Bapak Presiden Jokowi itu mendengar dan mengkaji ini semua. Urusan partai memang bukan urusan Pak Jokowi, ya. Tapi kan Pak Jokowi juga kan dulu jadi presidennya kalau nggak salah dari PDIP juga. Nah itu, jadi itulah. Jadi sekali lagi bukan hanya masyarakat yang boleh melakukan sikap, tapi juga Badan Kehormatan DPR RI, Kejaksaan, bahkan sejauh itu relevannya Bapak Presiden pun harus memberikan sebuah sikapnya terhadap hal seperti ini. Jangan sampai terjadi kepada hal yang lain. Jangan sampai itu mengganggu kepada ucapan-ucapan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi di tempat dan kesempatan lain yang selalu mengangkat Pancasila itu adalah sebagai satu wujud persatuan dan kesatuan kita. Insya Allah, ya, ini kita akan bisa menenteramkan kembali kalau itu memang bisa terjadi. Ya. Oke, saya kira luar biasa Pak Mamet pemaparannya. Udah waktu udah 30 menit lebih, tapi di sini saya menyimpulkan, jadi sebetulnya orang Sunda itu merespon apabila mereka dalam kondisi disudutkan, mungkin seperti itu. Salah nggak Pak? Katakanlah orang Sunda kan diam nih, ketika dicubit mereka pasti respon. Mereka tidak mau dilukai dan tidak mau dilukai. Tidak mau dilukai, tidak mau dicederai. Iya, tapi di mana kami ingin hidup bertetangga dengan baik sebagaimana prinsip kehidupan kami. Iya. Somea Hadeka Sema. Somea Hadeka Sema itu berbuatlah baik terhadap tamu-tamu kita. Betul. Oke, kalau gitu Pak Mamet Hamdan, terima kasih. Mudah-mudahan ini sampai juga yang kita tapi bahas. nanti dulu mangga. Ya, kita akan berbaik kepada tamu-tamu yang datang, tapi tamunya yang mana? Tamu yang baik dong. Tamu yang baik. Kalau tamu yang nggak baik mah enggak lah. Kita nggak terima kita juga. Ya. Baik, kalau itu terima kasih Pak Mamet Hamdan. Sekali lagi mudah-mudahan ini sampai ke Pak Arteria Dahlan. Ini respon dari salah satu tokoh Jawa Barat, pemerhati dan pengamat kebudayaan juga, Pak Mamet Hamdan. Mudah-mudahan. Ya, sahabat sekalian, ya saya juga bisa mengerti gitu. Apabila banyak sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya, ya, saudara saya yang marah karena Arteria Dahlan telah mencederai rasa budaya, bahkan lebih daripada itu telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 SEQ pasal 32, ya, tentang pemerintah harus memajukan setiap kebudayaan daerah. Nah, tampilan daripada seorang Arteria Dahlan ini sebenarnya bahkan seharusnya itu dimonitor oleh Badan Kehormatan DPR RI yang eksistensinya itu dilegitimasi dengan peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015, ya, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat DPR RI gitu, agar supaya tetap bisa dipelihara kehormatannya. Harus terhindar dari perilaku anggota-anggotanya yang melawan hukum ataupun yang melanggar
norma-norma etika dan moral serta kebudayaan. Jadi tata tertib DPR RI itu yang diurus oleh Badan Kehormatan itu diterbitkan melalui peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 ya, pada tanggal 18 Februari 2015 ya itu. Jadi ya sebenarnya Badan Kehormatan DPR itu sendiri harus sudah bertindak. Saya kira itu. Terima kasih.